Tiada kasih yang setulus kasih-Mu. Kau berikan nyawa-Mu gantikan dosaku. Kasih-Mu tak tergantikan oleh segala yang ada. Kau berkorban bagiku, Yesusku, sahabatku. Karya salib-Mu berikan ku hidup. Karena cinta-Mu Kau tebus dosaku. Kau memanggilku sahabat terbaik-Mu, Yesus, sahabatku. Saat ku jatuh, Kau genggam tanganku dan menuntunku jalani hidupku. Kau memanggilku sahabat terbaik-Mu, Yesus, sahabatku. Tiada kasih yang setulus kasih-Mu. Kau berikan nyawa-Mu gantikan dosaku. Kasih-Mu tak tergantikan oleh segala yang ada. Kau berkorban bagiku, Yesusku, sahabatku. Karya salib-Mu berikan ku hidup. Karena cinta-Mu Kau tebus dosaku. Kau memanggilku sahabat terbaik-Mu, Yesus, sahabatku. Saat ku jatuh, Kau genggam tanganku dan menuntunku jalani hidupku. Kau memanggilku sahabat terbaik-Mu, Yesus, sahabatku. Oh, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Oh, untuk pengorbanan-Mu kami bersyukur punya Allah seperti-Mu yang selalu menolongku, yang selalu peliharaku, yang selalu menuntunku, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih
Terima kasih, Kau tebus hidupku, Kau pulihkan aku, Kau bebaskanku. Oh, haleluya, haleluya, kami bersyukur Tuhan. Karya salibmu berikanku hidup, karena cintamu Kau tebus dosaku. Kau memanggilku sahabat terbaikmu, Yesus, sahabatku. Saat ku jatuh, Kau genggam tanganku dan menuntunku jalani hidupku. Kau memanggilku sahabat terbaikmu, Yesus, sahabatku. Karya salibmu berikanku hidup, karena cintamu Kau tebus dosaku. Kau memanggilku sahabat terbaikmu, Yesus. Oh, Kau sahabatku. Saat ku jatuh, Kau genggam tanganku dan menuntunku jalani hidupku. Kau memanggilku sahabat terbaikmu, Yesus, sahabatku. Yesus, sahabatku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara sekalian, kemarin kita sudah berbicara mengenai God of Wonders dan tabut perjanjian seperti yang dicatat di dalam 1 Samuel pasal 5, mulai ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4. Dan kita lihat bahwa Allah yang kita sembah dalam nama Yesus, Dia adalah God of Wonders, satu-satunya Allah yang hidup. Tidak bisa dipersamakan oleh apapun juga. Dan tidak ada rival bagi God of Wonders ini. Di Asdod, orang Filistin coba menyetarakan Allah God of Wonders ini yang direpresentasikan dengan tabut perjanjian tersebut dengan dewa mereka, yaitu Dagon. Tapi ternyata dewa Dagon itu akhirnya hancur, berkeping-keping, ya. Karena ya cuma dewa mati kok. Benda mati tidak ada artinya apa-apa. Ya. Hanya satu God of Wonders, Allah yang hidup, yang kita kenal dalam nama Yesus. Nah, itulah yang sudah kita bicarakan kemarin. Ya. Jadi tabut perjanjian itu adalah representasi kehadiran Tuhan. Nah, lanjut sekarang kita lihat di dalam ayat yang ke-6 sekarang. Ya.
dikatakan begini, tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat, dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon, Allah kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel tersebut? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Sampai di sini dulu bacaan kita, ya. Saudara sekalian, kita harus mengerti bahwa tabut perjanjian itu bukan Allah, bukan dewa, bukan sesuatu yang harus disembah, sama sekali bukan. Itu hanya representasi kehadiran Allah. Dan Allah yang adalah God of Wonders itu melakukan banyak hal. Nanti kita akan pelajari secara detail mengenai tabut perjanjian ini. Bagaimana dia adalah representasi dari God of Wonders itu, dan apa yang terjadi dan sebagainya. Tapi kali ini kita lihat dulu peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah Filistin. Karena orang Filistin menganggap bahwa ini adalah dewanya orang Israel yang berhasil dirampas dari orang Israel pada saat itu. Karena mereka sudah tidak menghormati Tuhan, ya Tuhan tidak mau menolong mereka. Tuhan tidak hadir di tengah mereka, ya mereka kalah dalam peperangan. Nah, tabut perjanjian ini dirampas. Lalu kita bertanya, wah, kok bisa ya tabut perjanjian ini dirampas oleh orang Filistin, bahkan diletakkan di kuilnya Dagon, disetarakan dengan dewa mereka yang bernama Dagon. Ya, ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Dan ini tentunya suatu hal yang tidak memuliakan Tuhan. Akibat dari dosa orang Israel, Allah dipermalukan seperti ini. Orang Filistin menganggap berarti Allahnya Israel itu sudah kalah. Buktinya bisa direbut oleh mereka. Mereka berhasil mengalahkan Israel dan merebut Allahnya sekali. Tapi ternyata bukan begitu pengertiannya. Karena dia adalah God of Wonders, dia tidak bisa kalah, tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dirampas dan sebagainya. Karena tabut perjanjian ini hanya benda biasa yang merepresentasikan kehadiran Tuhan. Nah, ketika Tuhan tidak hadir di tengah umatnya, ya tidak ada gunanya tabut perjanjian ini. Tetapi bukan berarti bahwa Allah, ya sudah, biarin begitu. Tapi Allah tetap Allah yang hidup. Dia tidak main-main dia. Dia ingin menunjukkan kepada orang Filistin bahwa dia adalah God of Wonders itu. Dia tidak ada rivalnya. Dia tidak ada lawannya. Dia tidak bisa dipersamakan dengan apapun juga. Nah, lalu apa yang terjadi? Kemarin kita sudah lihat bahwa Dagonnya sudah tidak berdaya. Sekarang dikatakan tadi, Tuhan menulai orang Filistin dengan borok. Sehingga orang Asdod mengalami borok-borok itu. Mereka mengalami kesulitan. Mereka menderita, mereka susah, sakit gara-gara borok-borok ini. Nah, mereka jadi bingung tadi dikatakan ya. Mereka jadi bingung. Wah, gimana ini? Wah, ternyata kita tidak bisa main-main dengan Tuhannya Israel. Iya, karena dia adalah God of Wonders, nggak bisa main-main dengan Tuhan yang hidup ini.
Kalau dengan tabut perjanjiannya mungkin ya, itu karena hanya benda biasa, mereka masih bisa sesukanya. Tapi dengan Allah yang hidup, mereka tidak bisa main-main. Tuhan menulai mereka. Dan akhirnya kemudian apa yang terjadi? Mereka berunding, gimana ini? Mungkin tabut perjanjian ini atau tabut Allah Israel ini tidak boleh ada di Asdod. Ayo kita pindahkan saja. Ya. Nah, kemudian dikatakan bagaimana tabut Allah Israel ini, tabut perjanjian itu dibawa ke Gad. Gad ini apa? Nah, nanti kita lihat ya. Ayo kita baca dulu ayat yang selanjutnya sekarang, ke-9 ya. Tapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar di atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Ayat berikutnya, lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian. Mereka memindahkan tabut Allah Israel kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut, tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati diajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Nah, sampai di sini ya. Jadi jelas di sini kita lihat bagaimana Allah God of Wonders itu tidak bisa dipermainkan. Pemahaman yang keliru dari orang Filistin, konsep yang salah, yaitu memandang ini adalah dewa yang harus disembah, sama sekali keliru itu. Tetapi sebetulnya ada God of Wonders, Allah yang hidup, yang berkuasa. Itulah sebabnya dalam pemikiran mereka yang sempit itu, mereka mengatakan, oh kalau gitu pindah aja ke Gad. Nah sampai di Gad terjadi juga tulah yang sama, borok-borok melanda mereka. Wah, mereka bingung jadi. Wah ini Allah ini tidak main-main ini. Memang Allah yang kita sembah dalam nama Yesus tidak bisa dipermainkan. Dia Allah yang harus dihormati dan dimuliakan. Lalu mereka coba memindahkan ke Ekron. Orang Ekron menolak. Dan akhirnya dikatakan, mereka mengatakan, wah ini harus dikembalikan saja ke tempat asalnya, yaitu di daerah orang Israel. Ya. Nah dari sini kita lihat bahwa God of Wonders itu Allah yang hidup, tidak bisa dipermainkan. Walaupun sempat Allah itu seolah-olah dipermalukan gara-gara orang Israel yang berdosa, sehingga tabut perjanjian ini bisa dirampas oleh orang Filistin. Tapi God of Wonders itu Allah yang hidup. Dia bertindak sehingga akhirnya orang Filistin walaupun tetap pemahamannya keliru, menganggap bahwa ini adalah Allahnya orang Israel, dewanya Israel, apapun itu, akhirnya mereka mengatakan, oke, kita harus kembalikan. Ya. Nah, itu kita lihat dalam pasal berikutnya, yaitu pasal 6. Ya. Ayat yang pertama mengatakan demikian, setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin, maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung, lalu berkata kepada mereka, apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami,
bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya. Lalu mereka berkata, apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya. Maka kamu akan jadi sembuh dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu. Ya. Nah, dan seterusnya kalau kita lihat apa yang dilakukan, mereka membuat dari emas, ya, bentuk porok-porok tersebut, ya, dan juga rupanya ada hama tikus juga yang merusak tanaman mereka di Filistin itu. Nah, juga dibuatkan gambar-gambarnya, ya. Coba kita lihat itu dalam ayat yang kelima. Jadi buatlah gambar porok-porokmu itu dan gambar tikus yang merusak tanahmu, dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Mungkin ia akan mengangkat daripada Allahmu dan daripada tanahmu dengan tangannya yang menekan dengan berat. Nah, jadi mereka menyadari bahwa Allah yang hidup itu memang harus dihormati dan tidak boleh disepelekan. Ya, Dia Allah yang God of Wonders. Ketika ada dosa, maka Allah yang kudus itu, Dia akan menghukum. Dan hukuman yang terjadi betul-betul sesuatu yang mengerikan. Oleh karena itu, saudara sekalian, dari sini kita lihat bahwa Dia adalah God of Wonders yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Kita tidak boleh main-main dengan Dia. Kita sungguh-sungguh beribadah kepadanya, taat dan setia kepada Dia, maka sebaliknya justru Dia akan melakukan perkara ajaib dalam hidup kita, menyatakan mujizatnya. Saudara yang sedang membutuhkan keajaiban Tuhan, mungkin sedang dalam kondisi sakit, secara ajaib Tuhan bisa menyembuhkan. Mungkin kondisi tubuh saudara, organ tubuhnya sudah bisa dikatakan tidak berfungsi baik, rusak, gagal, dan sebagainya. Tuhan sanggup memberikan organ tubuh baru, ginjal yang baru, liver yang baru, jantung yang baru, pankreas yang baru. Tuhan lalu sanggup, tulang-tulang, kulit yang baru, dan sebagainya. Dia God of Wonders itu, ya. Tetapi Dia harus dihormati. Dan kita tidak boleh main-main dengan Dia. Dan Dia bukan sesuatu yang disembah-sembah sebagai benda mati seperti ini. Ini hanya representasinya saja. Tetapi dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa ini sebetulnya adalah tangan God of Wonder sendiri yang bergerak, yang membuat semuanya ini terjadi, ya. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, mari saat ini kita betul-betul menyadari hal ini dengan baik. Nah, sekarang apa yang terjadi? Kalau kita baca ayat yang ke-9, dikatakan tadi bagaimana tabut perjanjian itu dikembalikan ke orang Israel, ya. Perhatikanlah, apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya, ke Bet-Shemesh, maka dialah itu yang telah mendatangkan malapetaka yang hebat ini kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengetahui bahwa bukanlah tangannya yang telah menimpa kita. Kebetulan saja hal itu terjadi kepada kita. Demikianlah diperbuat orang-orang itu. Mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta, tapi anak-anaknya ditahan di rumah. Mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta, juga peti berisi tikus-tikus emas dan gambar benjol-benjol mereka. Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan ke Bet-Shemesh, melalui satu jalan raya sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sedangkan raja-raja kota orang Filistin berjalan di belakangnya sampai ke daerah Bet-Shemesh.
Orang-orang Bet Shemesh sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah kepada mereka tabut itu. Lalu bersukacitalah mereka melihatnya. Kereta itu sampai ke ladang Yosua, orang Bet Shemesh itu, dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar, mereka membelah kayu kereta itu, dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Nah, sampai di sini. Jadi akhirnya orang Filistin itu melihat bahwa ini adalah tindakan Allah yang hidup. God of Wonders itu. Yang sudah membuat mereka mengalami wabah dan sebagainya. Tulah borok, termasuk juga hama tikus, dan seterusnya. Jadi ini bukan kebetulan. Ya. Tadi lembunya yang dipakai lembu menyusui. Yang tentunya punya anak. Nah, ini induknya ini. Ya tentunya ada hubungan. Ya. Mereka mempunyai rencana. Kenapa kok induk yang menyusui ini yang dipakai untuk menarik kereta tersebut, ya, yang membawa tabut perjanjian ini. Dan betul ternyata tabut perjanjian ini mengarah ke Bet Shemesh, ya. Nah, kita lanjut lompat ke ayat 16. Ketika kelima raja orang Filistin melihat hal itu, pulanglah mereka ke Ekron pada hari itu juga, ya. Jadi akhirnya orang Filistin bisa melihat bahwa ternyata Allahnya orang Israel, God of Wonders itu adalah Allah yang hidup. Tidak boleh dipermainkan. Ya. Nah, inilah yang terjadi dengan tabut perjanjian Allah yang dirampas orang Filistin dengan Dagon dan orang-orang Filistin. Nah, inilah kisahnya. Dari sini kita cuma bisa melihat satu hal, bahwa Allah yang saudara dan saya sembah dalam nama Yesus, itu adalah Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Dan biarlah hidup kita senantiasa selalu hidup dekat dengan Dia sepanjang hari ini. Kita hormati Yesus. Biar Roh Kudus menuntun hidup kita, maka kita akan melihat keberhasilan dan kemenangan terjadi. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini Engkau memberikan kepada kami keberhasilan, kemenangan, hari depan yang penuh harapan. Berkat-Mu dilimpahkan Tuhan. Bahkan kesehatan, kuasa darah Yesus melindungi kami. Dan tidak akan ada virus corona apapun bisa menyentuh kami semua. Kami sehat dalam nama Yesus Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Besaran dan keagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.